LNG selalu ada untuk setiap rencana, buat bisnis melaju tanpa ragu. Oke, Sobat LNG, khususnya para kontraktor, para investor, para pengelola dari pembangkit listrik, khususnya para independent power plant, pengelola atau yang sedang merencana untuk mendirikan pembangkit listrik, atau yang sudah akan mulai, atau mungkin yang sudah mengoperasikan berbagai jenis pembangkit listrik. Saya Taufik dari LNG Insurance Broker. Kali ini saya khusus berbicara kepada stakeholder yang terlibat di pembangkit listrik di Indonesia dengan judul "Kenapa untuk asuransi proyek EPC dan operasional pembangkit listrik Anda perlu senior insurance broker?" Kita tahu negara kita Indonesia saat ini sedang memfokuskan untuk pengembangan energi listrik. Pertama, karena memang permintaan energi listrik semakin meningkat di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan juga semakin banyaknya transisi penggunaan listrik. Salah satunya adalah mobil listrik dan juga peralatan listrik, alat masak juga sebanyak banyak menggunakan listrik. Sehingga konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Selain itu, ada program yang luar biasa dari pemerintah Indonesia, yaitu transisi energi, yaitu penggantian sumber pembangkit listrik yang selama ini mengandalkan energi fosil, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau menggunakan minyak bumi. Ini harus dikurangkan karena kan cadangan minyak bumi maupun batu bara itu semakin lama semakin menipis. Jadi Indonesia tidak bisa bergantung lama-lama terhadap energi fosil. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, mungkin puluhan tahun terakhir, pemerintah mulai mengarah kepada renewable energy, yaitu energi yang bisa terbarukan. Nah, Indonesia beruntung, kita punya banyak sumber renewable energy. Kita punya solar energy, kedua kita punya PLTA, hydropower. Kemudian Indonesia punya juga geothermal. Nah, selain itu Indonesia juga punya wind power. Nah, banyak sekali ke depan, bahkan di bulan ini akan ada penunjukan atau pemenang tender energi sumber dari sampah, PLT sampah, namanya Waste to Energy Project. Untuk memenuhi kebutuhan listrik itu ke depan, maka diperlukan investasi yang sangat besar. Disebutnya gigawatt, ribuan watt atau gigawatt. Ini akan melibatkan banyak sekali investasi, pekerjaan, konstruksi, dan sebagainya, termasuk transportasi mobilisasi. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan bahwa tidak hanya masalah investasi yang harus dipikirkan, tidak hanya desainnya, tidak ada jenisnya, tapi yang sering terlewat adalah risikonya. Nah, sebetulnya pembicaraan tentang risiko ini harus sudah dibahas bersamaan dengan desain, pembiayaan, kontraktor, dan sebagainya. Pengalaman kami, tidak semua demikian. Kalau kita baca kontrak-kontrak EPC dan sebagainya itu, insurance dan jaminan itu sudah bagiannya di ujung-ujung, yang sepertinya tidak prioritas. Padahal sangat strategik. Kalau proyek ini mengalami kecelakaan dan gagal, maka hancur semua. Financial yang sudah besar itu akan hilang, desain yang begitu canggih dibuat tidak ada gunanya, kemudian rencana bisnis financial yang lain tidak akan terjadi kalau risikonya tidak dikelola dengan benar sejak awal. Mari kita lihat kompleksitas dari pembangunan pembangkit listrik. Ya, pertama dari segi investasinya. Kalau untuk mendapatkan 1 megawatt saja rata-rata dari sekian jenis itu memerlukan sekitar 1 sampai 2 juta dolar, maka untuk 10 megawatt aja sudah diperlukan 20 juta dolar. Ya. Itu sudah terbukti kalau di PLTA Mini Hidro itu rata-rata 1 juta dolar, 10 mega itu 200 juta dolar lebih kurang. Demikian juga di bidang gas dan sebagainya. Agar efisien, biasanya pembangkit listrik itu tidak bisa 1 mega, 2 mega, biasanya puluhan mega supaya efisien, sekali bangun bisa banyak. Ada yang 100 mega, ada yang 250 megawatt, kalau dan sebagainya. Oke, di dalamnya terdapat turbin. Jadi, apa komponen-komponen yang besar? Salah satunya ada turbin atau bernilai jutaan dolar. Satu unit turbin, gambarnya seperti ini. Seperti turbin pesawat terbang, itu bisa nilainya puluhan juta dolar, satu buah, satu unit. Karena ini lah yang memutar, yang berputar sehingga menghasilkan listrik. Boiler bertekatinya sistem kontrak digital semua, dan hampir selalu proyek dibayar oleh bank, yang berkaitan dengan bank. Artinya, risiko teknis dan risiko financial berjalan berdampingan. Jadi, kita ingin mengingatkan ke semua stakeholder yang terlibat di badan listrik, asuransi dan risiko itu bagian dari strategis. Tidak hanya masalah keuangan, tidak hanya masalah teknis, tapi manajemen risiko
harusnya juga menjadi prioritas. Dari sekian banyak, menurut pengalaman kami, titik kritis pembangkitan listrik itu adalah pertama pada saat testing on commissioning. Ketika semua komponen sudah terpasang, kemudian dites satu-satu, atau mungkin ketika semua sudah terpasang, terjadi kegagalan di salah satu komponen. Nah, kalau komponen yang terbesar, misalnya turbin ini, maka turbinnya sedang besar. Dan kami sudah mengalami itu, satu klien kami mengalami kerusakan pada turbin. Nah, biaya besar, tidak hanya biaya besar, menyebabkan penundaan proyek yang cukup lama. Dari pengalaman kami, risiko. Jadi dibandingkan dengan pekerjaan lain, pekerjaan EPC itu berkali-kali lebih besar, risiko lebih besar dari pekerjaan lain, civil misalnya. Yang besar itu, di dalam menghitung risiko itu kita disebutnya ada frekuensi and severity. Frekuensi itu berapa sering klaim itu terjadi, sedangkan severity adalah seberapa besar klaim yang terjadi. Nah, karakter dari pekerjaan EPC adalah severity-nya yang besar. Ketika sudah terjadi kerusakan, sekali kerusakan nilainya besar, karena komponennya besar. Risiko-risiko yang sering diremehkan, tidak diantisipasi. Pertama, testing on commissioning, itu sudah pada tahap-tahap akhir pekerjaan. Yaitu ketika semua sudah dipasang, mesin sudah dipasang, turbin sudah dipasang, kabel-kabel sudah dipasang, sering terjadi tidak sinkron, tidak sama, tidak terjadi, sehingga mungkin miring sedikit menyebabkan kerusakan besar. Perlu diperhatikan juga yang harus dipertimbangkan adalah namanya delay in startup. Delay in startup ini adalah kalau terjadi kecelakaan menyebabkan proyek ditunda atau mundur, maka perlu diantisipasi dengan jaminan namanya delay in startup, yaitu kalau mundur banyak konsekuensinya. Pertama, ada penalti yang akan dikenakan oleh pemilik proyek, kemudian ada kenaikan biaya dan sebagainya. Kemudian kesalahan desain, defect desain tidak diantisipasi. Sebagai gambaran, pembangkit listrik itu dimulai dengan engineering, ya, oleh engineer mendesain dengan misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Setelah mereka mengetahui berapa sumber panas yang ada di daerah situ, oh ini bisa menghasilkan 50 MW atau 100 MW setelah mereka tes, lalu mereka membuat pembangkit listrik dengan kemampuan kapasitas, lalu mereka mendesain. Oh ini mesinnya ini cocok ini teknologinya menggunakan ini sebagainya. Mereka desain, akhirnya jadilah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau desain itu salah? Sudah didesain dengan terbuka, kenapa tidak menghasilkan seperti yang diharapkan? Atau belum sampai selesai, sudah rusak karena salah desain. Nah, oleh karena itu saya menemukan sekarang ini banyak pemilik kerja sudah mensyaratkan supaya kontraktor itu, khususnya EPC, mempunyai asuransi namanya professional indemnity. Professional indemnity adalah menjamin kerugian dan kerugian akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh personel para engineer. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah asuransinya CRAR, Construction All Risk Insurance, dan Erection All Risk Insurance. Jaminan asuransi Erection All Risk Insurance itu sangat teknis. Harus memperhitungkan desain, harus memperhitungkan karakter, harus memperhitungkan pengalaman, dan sebagainya untuk mendapatkan jaminan asuransi. Nah, tantangan berikutnya adalah karena nilai proyek EPC pembangkit listrik rata-rata besar, dapat dipastikan tidak bisa satu asuransi saja yang menjamin. Asuransi akan membagi lagi, namanya dalam bentuk co-insurance. Kemudian masing-masing co-insurance itu dapat dipastikan akan meminta bantuan lagi namanya reinsurance. Jadi struktur kapasitas asuransinya rumit. Tidak sesederhana ketika membeli asuransi office, gedung, apalagi mobil. Ini complicated, ini rumit. Oleh karena itu perlu persiapan khusus. Oke, sebagai broker asuransi yang lebih 30 tahun fokus di bidang energi, saya menemukan dari puluhan proyek mungkin yang saya sudah handle, bahwa untuk bisa meyakinkan asuransi bersedia memberikan jaminan asuransi terhadap proyek, maka ada beberapa informasi vital yang harus diketahui. Pertama, technical specification. Engineering desainnya itu perlu disampaikan ke pihak asuransi. Asuransi, mereka mempunyai underwriter atau ahlinya di bidang analisis risiko. Mereka akan mempelajari apakah desain ini memang sudah sesuai, apakah risikonya sudah antisipasi. Kemudian mereka juga akan mengetahui manufacturer detailnya, akan menggunakan mesin tipe apa, merek apa, pabrikan siapa. Kemudian testing schedule-nya seperti apa, risk mitigation plan-nya, rencana pengatasi risiko seperti apa. Kemudian time schedule-nya seperti apa, jadwal kerjanya, apakah ketat, apakah sesuai, dan lain-lain. Termasuk misalnya
pengalaman kerja dari semua konsultan, kontraktor, subkontraktor yang terlibat di sini. Itu menjadi pertimbangan oleh perusahaan asuransi sebelum mereka memberikan persetujuan untuk memberikan jaminan. Tanpa submission yang kuat, kapasitas terbatas. Kalau kita tidak bisa menyediakan informasi yang lengkap seperti itu kemungkinan untuk bisa mendapatkan backup dari asuransi. Preminya EPC secara gambaran dibandingkan dengan sipil lebih besar preminya, bisa 3-4 kali lebih besar dari premi pekerjaan sipil. Jadi kalau untuk pekerjaan EPC tidak bisa dibandingkan preminya dengan asuransi yang lain. Kemudian klausulnya diperketat. Kalau kita tidak menyediakan informasi, kita tidak fleksibel ketika bernegosiasi dengan asuransi untuk mendapatkan klausula yang lebih luas, yang dapat meringankan. Kalau ingin benar-benar mendapatkan perlindungan, maka polis asuransinya didesain khusus, dirancang khusus, direview khusus, dinegosiasikan secara khusus dengan perusahaan asuransi. Nah, disinilah peran broker asuransi senior sangat diperlukan. Kenapa perlu senior? Karena orang-orang broker senior ini bisa mereview, menyesuaikan, mereka bisa membaca kontrak, bisa menganalisa risiko-risiko, dan kemudian menyesuaikan jaminan asuransi dengan kondisi proyek, sehingga dampak finansialnya kepada pemilik proyek atau kontraktor jika terjadi klaim itu bisa diminimasi. Pertama pasti bahwa dengan polis yang ada, setiap kecelakaan yang ada harusnya bisa dijamin oleh asuransi. Kedua, limitnya cukup memadai. Ketiga, deductible-nya tidak terlalu tinggi, wajar. Kemudian penggunaan perusahaan asuransinya. Saat itu tugas asuransi adalah memilih perusahaan asuransi yang secara financial kuat. Tugas broker adalah memberi masukan. Asuransi ini akan seperti apa, jaminan seperti apa, klausul-klausul apa saja yang perlu ditambahkan, klausul-klausul mana yang tidak boleh ada di dalam polis. Kemudian broker itu sebagai insurance architect. Jadi buat EPC ataupun kontraktor, broker itu ahlinya, arsiteknya asuransi. Jika para desain engineer membuat desain, broker itu mengantisipasi risiko, ahli di dalam mengantisipasi risiko. Okay? Kemudian capacity negotiator, broker mempunyai kemampuan untuk menegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi dan dengan reasuransi, menjelaskan risikonya, menjelaskan mitigasinya, menjelaskan pengalamannya, sehingga dapat meyakinkan perusahaan-perusahaan asuransi bahwa risiko ini layak untuk mendapatkan asuransi, backup asuransi. Nah, yang terakhir, broker itu adalah claim strategist. Jika terjadi juga klaim, dan karena kita tahu tidak semua orang mengharapkan terjadinya kecelakaan, tapi jika tetap terjadi, dan itu broker memastikan bahwa klaim itu, kesalahan itu bisa diklaim ke perusahaan asuransi. Nah, di sini peran broker sebagai claim strategist atau sebagai claim advocate. Biasanya kalau klaim besar, kalau di EPC itu asuransi akan menunjuk namanya loss adjuster. Loss adjuster ada engineer, ahli-ahli yang sangat mengerti tentang risiko. Okay. Nah, broker mampu berhadapan dengan engineer, dengan loss adjuster untuk menjelaskan. Nah, broker terus akan mendampingi sampai klaim itu tuntas, dibayar. Kenapa? Disinilah senior broker itu diperlukan. Karena pengalamannya dalam membaca polis, mengerti isi polis, kemudian paham juga engineering, dan paham juga tentang legal dan sebagainya, maka broker senior itu sangat diperlukan. Nah, berdasarkan pengalaman kami selama hampir 30 tahun, ini masukan yang ingin saya sampaikan kepada kontraktor, subkontraktor, ataupun project owner. Sering terjadi broker asuransi diberikan setelah proyek dimenangkan. Jadi ketika proyek sudah menang, lalu asuransinya baru dicari. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya sebelum proyek itu pada saat akan menawarkan tender proyek, sebaiknya sudah meminta bantuan asuransi. Nah, kalau broker asuransi dilibatkan sebelum proyek, maka broker asuransi bisa memberikan free consultation, gratis, nggak perlu bayar. Oke, ini saya akan ikut proyek 50 megawatt, jenisnya adalah mini hidro, kapasitas sekian, ini investasi sekian, tolong dibuatkan ancar-ancar proposal risikonya apa saja, dan dia premi asuransi berapa saja. Nah, yang sering terjadi, mereka tidak melibatkan asuransi sebelum proyek dan hanya setelah proyek, dan begitu dihitung biaya preminya ternyata jauh dari di atas anggaran yang mereka janjikan. Mungkin mereka berasumsi, untuk proyek lain dari segini,
Pertanyaannya begini, padahal premi asuransi itu tidak sama untuk suatu proyek dan proyek lain. Premi asuransi itu dinamis, jadi cara yang paling smart adalah untuk setiap proyek yang akan diikuti, minta pendapat dari broker. Oke, siapa yang membeli asuransi? Ini juga salah satu di beberapa kontraktor kami menemukan ada beberapa pihak yang mengurus asuransi. Ada bagian legal. Yang kedua adalah procurement, bagian pengadaan. Ada juga bagian finance, karena keluarkan dibayar oleh finance, maka yang beli asuransi sudah finance. Kemudian ada juga project manager, jadi masing-masing project itu boleh membeli asuransi. Nah, saya ingin sampaikan perbedaannya, diurus oleh masing-masing departemen ini. Kalau legal, hukum, yang diutamakan adalah polis asuransi itu kontrak compliance. Jenis asuransinya, limitnya, itu harus sesuai dengan kontrak. Nah, beda lagi kalau procurement. Procurement itu yang penting pengadaan. Mereka beli asuransinya, sama seperti legal. Mereka tidak benar-benar fokus tentang luas jaminannya, apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin. Kalau orang finance, yang penting berapa preminya. Yang terakhir adalah project manager. Kalau project manager, itu mereka konsen sekali tentang kecelakaan risiko yang dapat terjadi terhadap proyek mereka. Nah, mereka khawatir kalau ini diganti nggak sama asuransi. Nah, saya tidak ingin menentukan siapa yang paling tepat, tapi yang paling tepat adalah direksi harus fokus di sini, karena ini kan strategik. Ini tidak hanya mengenai pembiayaan, tidak hanya mengenai desain, tapi juga dari risiko. Nah, harusnya direksi atau pimpinan itu mengetahui juga tentang pentingnya polis asuransi. Memang ini ada biayanya, memang ini disyaratkan oleh kontrak, ini ya. Tapi ini harus memenuhi keinginan project manager. Jadi kalau terjadi kecelakaan, project manager itu ingin ini terjamin. Ada juga pengalaman kami, di dalam kontrak sudah disebutkan jenis-jenis asuransi yang harus dipenuhi. Comply harus, tapi banyak kontraktor yang menunda-nunda untuk membeli asuransi. Kenapa? Ya karena nggak penting saat ini. Yang menyebabkan banyak yang menunda-nunda, karena memang benar, ketika proyek baru mulai, itu resiko itu belum terlihat. Jadi mereka merasa ini belum saatnya, nanti saja. Akhirnya terlama. Salah satu tantangan, ketika polis asuransi itu diminta setelah proyek berjalan, banyak asuransi yang tidak mau. Ada disebutnya akumulasi risiko. Kalau proyeknya sudah 60-40%, itu risikonya sudah makin tinggi. Asuransi semakin takut. Apalagi kalau proyeknya sudah di atas 75%, polis asuransi belum ada, itu asuransi semakin tidak ada yang mau. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kontraktor maupun semua pihak yang terlibat itu jadikan asuransi, jadikan risk management itu sebagai strategi. Kan bayar premi itu kecil dibandingkan biaya proyek. Kan di bawah 1% kalau bukan wet list dan sebagainya. Oke, penanganan klaim oleh sebuah tim. Nah, pengalaman kami, jika terjadi klaim, itu sebaiknya ada tim khusus. Jadi, Sobat LNG dan terutama para pemain di industri pembangkit listrik, sebagai kesimpulan, proyek energi adalah tulang punggung ekonomi. Saat ini dan ke depan, Indonesia akan banyak mempunyai proyek-proyek energi pembangkit listrik, terutama yang renewable. Tapi selalu ingat risikonya. Nah, mengenai LNG sendiri sebagai broker, itu LNG salah satu spesialisnya memang di bidang energi. Dari zaman lama, dari 20 tahun yang lalu, bahkan LNG itu lebih kurang punya klien pembangkit listrik MFU. Kita LNG termasuk kerja pemasangannya dan operasional juga. Kemudian lebih kurang LNG pernah mempunyai klien rental, power rental yang beberapa tahun yang lalu itu marak di Indonesia. Kita lebih kurang punya 450 unit rental di seluruh Indonesia, power rental, mulai dari Langsa di Aceh, Nias di Sumatera, kemudian di Sulawesi, di Nusantara Timur, di Papua, di Manokwari, kita punya. Di Sulawesi Maluku Utara, sekarang masih ada berapa di sana, itu klien kita. Kemudian di gas power plant, kita pernah mempunyai klien di operation, sekitar 50 MW. Kemudian geothermal, kita terlibat di 2 proyek pembangkit, ada yang 50 mega, ada yang 100 mega, ada yang kita terlibatnya di mobilisasi, ada juga di drillingnya, kita pernah membantu di pengeboran. Kemudian 50 mega mini hydropower plant, operation and erection, dan kita juga berpengalaman mengurus plant. Ada yang kecil, di bawah 1 M, tapi ada yang besar. Dan ini sedang menghadapi klaim besar akibat dari banjir bandang tanah longsor di Sumatera Utara bulan November kemarin. Satu kali kita terdampak besar. Ya, saat ini proses klaimnya sedang kita lakukan.
solar panel, kita mungkin in total banyak sekali ke solar panel. Mungkin setiap minggu kita ada permintaan dari klien kita, baik EPC, pemasangan maupun operation. Jadi memang ini bidang kita. Pengalaman kita LNG dalam mengenai klien banyak sekali, puluhan kerusakan di high speed. High speed itu benar-benar resikonya sangat tinggi, khususnya di mesin breakdown, kerusakan mesin. Mesin breakdown, gas power plant kita pernah selesaikan klien, testing and commissioning. Flood and landslide mini hydro tadi ya. Jadi sobat-sobat LNG, para stakeholder di bidang pembangkit listrik, sebagai kesimpulan kita saatnya sekarang berada di transisi LNG, di mana banyak sekali pembangunan pembangkit listrik akan dibangun, ya. Apalagi dengan dukungan Danantara, salah satu badan di pemerintah Indonesia yang fokusnya energi, akan mendukung transisi, dan sudah ada proyek-proyek baru. Investasi di bidang energi itu besar. Oleh karena itu, jangan hanya pikirkan pembiayaannya, jangan hanya pikirkan investasinya, Anda harus memikirkan juga resikonya. Pengalaman kami yang sudah ada, energi siap untuk membantu klien-klien kami untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang terbaik. Get in touch with us, hubungi kami di LNG, di halo@lngris.co.id, di website lngris.co.id, atau bisa WA di customer service di 0811 8507 773. Demikian, Sobat LNG dan rekan-rekan para pelaku industri di pembangkit listrik. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Jika Anda perlu konsultasi lebih lanjut, hubungi kami. Saya dan tim siap membantu Anda. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.